Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Faiqah dari Prodi PAI Unisda Pasca Sarjana. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang teori belajar humanisme. Perlu diketahui, di sini teori belajar ada beberapa teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme, kemudian humanisme, selanjutnya adalah kognitivisme dan konstruktivisme. Selanjutnya adalah pemrosesan informasi dan teori belajar kinerja otak. Langsung saja kita mulai teori belajar humanisme. Human berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah manusia. Isme artinya adalah paham atau aliran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Pada dasarnya, teori humanisme adalah teori yang memanusiakan manusia. Teori ini muncul sebagai perlawanan terhadap teori sebelumnya, yaitu teori behaviorisme yang dianggap terlalu kaku dan pasif. Yang mana teori behaviorisme ini tidak mempertimbangkan peserta didik. Bahkan di situ ketika ada penyimpangan atau kesalahan akan dihukum. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam teori humanisme. Yang pertama adalah Arthur Combs. Arthur Combs memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki pendapat bahwa belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri sampai potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi berkembang ke arah tertentu. Kemudian Charles Roger berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah beberapa ahli yang menganut teori ini. Yang pertama adalah David Cole. David Cole berpendapat bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Tahap belajar menurut Cole ada 4, yaitu yang pertama adalah concrete experience. Di sini pada tahap ini seseorang mengalami suatu peristiwa sebagaimana adanya, bisa melihat, kemudian merasakan, kemudian menceritakan yang terjadi. Yang kedua adalah reflection observation, pengamatan dan juga refleksi. Dia mencoba melakukan observasi untuk mencari jawaban. Yang selanjutnya adalah abstract conceptualization. Dalam konsep ini seseorang berusaha membuat atraksi atau mengembangkan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Selanjutnya adalah active experiment. Pada tahap ini seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori ke situasi kenyataan. Selanjutnya
and Mumford. Mereka membagi orang belajar itu menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah kelompok aktivis, selanjutnya adalah kelompok reflektor, dan selanjutnya adalah kelompok teroris, dan yang terakhir adalah kelompok pragmatis. Pertama yaitu kelompok aktivis, yaitu mereka yang senang untuk melibatkan diri dan berprestasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya adalah kelompok reflektor, yaitu mereka sangat berhati-hati, banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu kelompok teroris. Kelompok teroris ini adalah mereka sangat kritis, selalu berpikir rasional. Yang terakhir adalah kelompok pragmatis. Kelompok pragmatis yaitu mereka yang mempunyai karakteristik praktis, ringkas, dan berpikir bahwa sesuatu itu dianggap berguna ketika bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, menurut Habermas berpendapat bahwa belajar baru akan terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama adalah technical learning. Technical learning adalah teknik belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alam dengan baik. Yang kedua adalah practical learning. Practical learning adalah bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara harmonis. Yang terakhir, emancipatory learning adalah belajar menekan upaya seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya transformasi atau perubahan budaya dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, menurut Bloom dan Cradwell. Ini O-nya kurang 1. Bloom dan Cradwell menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajarnya dikemukakan dengan sebutan taksonomi Bloom, yaitu yang pertama meliputi domain kognitif. Domain kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan atau 6 tahapan. Yang pertama yaitu pengetahuan, setelah mengetahui kemudian dia memahami, pemahaman, kemudian diaplikasikan, setelah itu dianalisis, dan sintesis. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang selanjutnya adalah domain psikomotorik, terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, selanjutnya penggunaan, ketepatan, selanjutnya perangkaian, dan yang terakhir adalah naturalisasi. Yang terakhir adalah domain afektif yang terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama pengenalan, kemudian setelah mengenal dia merespon, kemudian menerima penghargaan, kemudian pengorganisasian, dan yang terakhir adalah pengalaman. Implikasi teori belajar humanistik. Ikhtisar atau ringkasan dari teori belajar humanistik sebagai panduan fasilitator. Guru sebagai fasilitator diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu peserta didik untuk memperoleh dan memahami tujuan perorangan dan kelompok. Kemudian guru sebisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran. Guru harus menempatkan diri sebagai suatu sumber yang sifatnya adalah fleksibel atau tidak kaku. Yang terakhir adalah guru harus mengenali diri sendiri dan peserta didiknya hingga menerima apa adanya kekurangan dan mungkin muncul di tengah proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi teori belajar humanisme. Yang pertama, kelebihannya, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas anak. Kemudian tenaga pendidik memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus terhadap pengembangan peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan penerapan teori humanistik adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang ada dalam peserta didik.
Yang selanjutnya, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Yang terakhir adalah kekurangannya. Kekurangan dari teori belajar humanisme terdiri atas aplikasi teori ini sulit untuk memahami potensi dirinya sendiri. Kemudian peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan yang lainnya. Selanjutnya, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan-kebebasan yang diberikan. Dan pada konteks praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran saat ini. Sebagai ringkasan, teori ini adalah pondasi dari pembelajaran yang bersifat memanusiakan manusia, yang belajar memanusiakan manusia dari individu yang belajar itu. Seseorang fasilitator dikatakan berhasil melakukan proses pembelajaran menurut teori humanisme ketika fasilitator tersebut mampu mendidik peserta didik yang memiliki kesadaran untuk belajar. Sekian persentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.